Teman-teman, saat ini kalian sedang menyaksikan Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Harus sehat karena nanti malam jam 23.45 kita akan menghadapi Empoli. Seperti biasa akan ada sesi Zoom ngobrol bareng dengan teman-teman semua. Sebelum pertandingan dan jeda pertandingan silakan bergabung. Gua akan cerewetin live juga, tidak hanya di YouTube tapi juga di GoPlay. Kenapa gue di GoPlay? Karena real time. Nggak ada delaynya. Kalau di YouTube tuh jedanya sekitar 20 detik. Jadi ketika di layar gua gol, gua ngomong gol. Di layar teman-teman 20 detik kemudian baru gol. Makanya suka banyak yang bilang delay, terlambat. Jadi untuk teman-teman yang ingin interaksinya lebih cepat, lebih real time, silahkan di GoPlay aja. Kayaknya nggak perlu download kalau pakai laptop deh. Ntar coba gue share linknya, teman-teman klik aja. Tapi download juga gratis kok, itu bisa langsung terkoneksi dengan akun Gojek teman-teman. Hari ini gue akan ngobrol dengan teman-teman Mampir ke Meazza. Mereka ini podcast yang membicarakan tentang Inter, ada di Spotify. Silahkan teman-teman dengarkan. Gue lumayan sering dengerin sih ketika mereka promo atau publish di Twitter, gue langsung buka tuh. Tapi gue lebih sering dengerinnya lebih banyak ketika di motor sih, biasanya ketika lagi di jalan. Hari ini gue akan ngobrol sama mereka tentang apa ya? Mungkin tentang striker Inter ya, karena gue lihat nih di beberapa media kemungkinan lawan Empoli Zeko Lautaro lagi. Kenapa sih kok bisa Zeko Lautaro lagi? Gue nggak ngerti deh. Oke deh, langsung aja kita ngobrol dengan teman-teman Mampir ke Meazza. Yuk. Cerewetan ceking kita nyerewetin apa aja. Halo, selamat malam dengan Mas Cimeng berarti ya panggilannya Mas ya. Halo, iya dengan Cimeng di sini. Ya, suaranya memang podcast banget ya. Beda antara gue. Ini lebih ke adanya headphone yang ini dipakai buat podcast sehari-hari. Oh bukan. Oh berarti suara aslinya dong. Memang suaranya suara renyah. Selamat datang Mas Cimeng. Ini Cerewetin Inter, konten yang gue buat memang untuk berbusa-busa ngomongin tentang Inter nih. Kalau Mas Cimeng punya Mampir di Meazza ya Mas ya? Mampir ke Meazza. Oh ke Meazza, sorry. Mampir ke Meazza bisa didengerin di Spotify ya? Iya. Itu apa sih Mas, tentang apa? Ya gue tahu pasti tentang Inter. Dan kenapa namanya Mampir ke Meazza? Nanti kalau kita pindah stadion, namanya berubah apa enggak ini? Wah, iya ya. Itu belum terpikirkan itu. Kalau bakal pindah stadion ya. Soalnya kan di awalnya kita bikin konsep itu kan pengennya kayak semacam obrolan ringan, kayak di warkop lah. Kita ngobrol tentang Inter di warkop dengan kawan-kawan. Nah, kemudian waktu pilih nama itu ya cuma kita awalnya ngumpulin nama-nama itu kayak obrolan om-om Inter, obrolan om-om Interista. Terus salah satu tim kami, si Sardi, itu bilang usulnya mampir ke Meazza aja gimana. Terus yang lainnya bagus juga itu, karena kan Meazza kan salah satu tempat yang sakral untuk Inter kan. Sampai dengan saat ini, sampai dengan sebelum, paling nggak sampai dengan sebelum adanya stadion baru. Bisa ketemu berapa orang pasukannya, Mas Cimeng? Di Mampir Meazza sendiri itu ada 3 orang. Jadi ada Endo dan ada saya sendiri, Cimeng. Nah, si Sardi ini yang tugasnya ngerekam sama ngedit audio dan ngupload. Nah, sedangkan saya dan Endo itu ya yang ganti-gantian nyari bahan rekaman dan yang menghandle sosmed. Itu. Lo bisa ketemu sesama Inter, gimana ceritanya? Kami teman satu kampus sih. Teman satu kampus, terus juga teman satu komunitas. Kenapa? Satu kampusnya satu jurusan atau gimana bisa ketemu sekian banyak orang? Lo suka Inter juga? Gitu. Itu sebenarnya kami malah tergabungnya bukan dalam komunitas Inter, kami tergabungnya dalam komunitas lain. Kemudian entah bagaimana di suatu saat kita sama-sama saling mengetahui, lo suka Inter juga? Iya, si itu juga suka Inter juga. Oh, iya udah, akhirnya kita jadi sering-sering ngobrol tentang Inter. Apalagi kalau diskusi bareng, kalau ketemu langsung gitu. Dan berapa tahun setelahnya baru bikin Mampir ke Meazza?
Ya, kita lulus kuliah udah lama ya, udah ada lebih dari 10 tahun ya, jadi ya di atas 10 tahun kemudian baru kita misalnya bikin. Awalnya tahun lalu itu si Sardi sama Endo kayak terpikir bagaimana kalau diskusi kita ini alih-alih dilakukan di chat, gimana kalau kita juga rekaman sambil biar ada itulah, biar ada hal yang dilakukan di tiap pekan sambil seru-seruan gimana rasanya bikin podcast, nyari-nyari bahan podcast Kenapa gitu. nggak YouTube, Mas? Alasan utamanya satu sih, tampang. Kita Wow, nggak malah berani, ngosot masih tampang. Gua aja pede. kita masih belum berani untuk itu sih. Dan juga kita ngerasa kalau podcast itu masih bisa di handle dengan waktu yang ada, dengan waktu luang yang kita ada. Mungkin nanti kedepannya akan kita evaluasi apakah kita juga sebaiknya merambah ke YouTube ataupun ke channel lain. Mas Cimeng, domisili mana, Mas? Sorry, Mas. Untuk sekarang aku udah Jakarta. Jakarta. Iya, tahun lalu sih aku sempat kuliah di luar, baru balik ke Indonya. Oh gitu. Baru balik ke Indonya tengah tahun. Kuliahnya yang kenal dengan sama Mas Indra di kota mana? Dengan Sardi Endo juga di Jakarta. Oh, di Jakarta. Iya. Soalnya ketika saya bikin konten cerewetin Inter, ketemu teman-teman yang suka ngobrol bareng gitu, luar biasa banget, Sabang sampai Merauke. Jadi kadang kalau gini penasaran aja, oh gue nambah teman dari ini. Jadi kalau ketemu Jakarta gitu kayak agak kecewa, ya Jakarta lagi. Ya apa daya kan dapat kantornya Jakarta gitu. Mas, gue baca berita besok lawan Empoli, kemungkinan besar duetnya Zeko Lautaro lagi. Walaupun menurut catatan gue, Inzaghi agak sulit ditebak juga ya. Prediksi Gazeta, Tuttosport, Sky Sport itu sering banget salah dibandingkan pelatih-pelatih era sebelumnya. Gue ngeliat Inzaghi ini sulit banget ditebak oleh media. Tapi Zeko Lautaro lagi. Lo merasakan keresahan yang gue rasakan atau ya udah memang itulah yang terbaik dari kita miliki, Mas? Kami ini jujur bukan tipe orang yang tak paham taktik sampai mendetail ya. Cuma yang kami lihat sih selama ini ya memang kayaknya buat Lautaro Zeko itu nggak klik gitu loh. Kayak nggak ada chemistry yang kayak kita lihat sama Lukaku Lautaro. Nah makanya kami juga heran nih, ini kenapa yang dipakai itu Lautaro Zeko. Kalau di pertengahan musim, di mungkin bulan November, Desember, Januari itu kita mungkin bisa paham karena Sanchez sama Korea juga kondisinya nggak fit banget. Betul. Jadinya opsi yang ada ya memang cuma Lautaro Zeko. Cuma sekarang ini kan Korea sudah mulai fit ya. Betul. Dia sudah Sanchez, Korea semuanya fit ya. Makanya ini suatu hal yang langka nih, bisa melihat empat striker yang ada. Nah makanya nggak tahu nih apakah Inzaghi memang lebih suka memainkan tipikal pemain seperti Dzeko yang bisa jadi orang yang nahan bola, kemudian mengalirkan ke yang lain, atau nggak tahu sih. Soalnya benar-benar nggak klop gitu loh. Umpan 1-2-nya nggak jalan, kemudian Dzeko mau kemana, Lautaro kemana, itu kayak statisnya sama gitu ya, sama-sama. Iya. Nggak saling memberikan ruang bagi yang lain gitu ya. Nah betul. Tapi uniknya ketika mereka ngeklik, mereka bisa membuat umpan satu-satu, one-two gitu, malah bikin gol di golnya si Dumfries. Itu golnya bagus. Iya, itu jadi unik juga sih. Apakah mungkin Inzaghi mengharapkan hal yang seperti itu terjadi lagi besok atau gimana? Kita juga nggak tahu sih. Tetapi pertimbangannya bukan cuma soal klik sih. Di bangku cadangan artinya kita menyisakan 2 second striker yang kalau dipasang juga sama-sama aneh. Second striker duet sama second striker kan. Jadi buruknya tuh double gitu, efek domino. Zeko Lautaro-nya nggak klik, masuk babak kedua. Korea sama Alexis yang dua-duanya mainnya melebar, turun, nggak ada yang di kotak penalti. Jadi ya nggak tahu nih, ini apa yang dilihat oleh Inzaghi. Kita juga
nggak bisa menebak sih ini. Aku sih berharap mungkin bisa lah dicoba lagi Korea Lautaro, soalnya kayaknya di laga-laga mereka main bareng itu enak loh dilihatnya. Hmm. Kalau menurut catatan yang saya baca nih, Joaquin Korea absen musim ini 79 hari, absen 16 pertandingan. Kemudian Alexis Sanchez 53 hari, 6 pertandingan. Zeko ada nggak ya? Zeko itu 20 hari, cuma satu pertandingan. Lautaro Martinez 22 hari, satu pertandingan. Artinya ya memang betul bisa dimaklumi kalau di pertengahan musim Korea Alexis banyak Inzaghi lebih mengedepankan Zeko Lautaro. Nah, pertanyaannya kemudian, ini striker kita 2 second striker banyak cedera. Alexis Sanchez kemungkinan besar udah nggak lanjut dan isu kemarin Dybala menghangat. Asumsi kita semua Dybala nih cepat atau lambat masuk. Komposisi penyerang musim depan kalau menurut Mas Cimeng gimana nih? Korea bertahankah atau justru Lautaro out? Kalau melihat dari perkembangan berita itu kita kayaknya bakal melihat kalau Dybala masuk, Lautaro out. Alasannya para media berpikiran seperti itu, memberitakan seperti itu adalah masalah gaji. Jadi dengan masuknya Dybala kan dia minta katanya ditawarkan 6 juta ya. Dengan Lautaro juga kayaknya di seputaran itu juga ya. Nah, jadi mereka berargumentasi bahwa jika Dybala in, maka Lautaro out biar ada slot gajinya. Bukannya pakai slot gaji Alexis ya, Mas? Nah, itu juga. Nah, ini yang mau saya bahas. Tapi saya heran kenapa mereka nggak mempertimbangkan kemungkinan yang out malah Alexis. Karena kalau yang keluar Lautaro, jika kita berkaca dari musim ini, praktis kita hanya punya Dzeko untuk seorang striker murni yang bisa fit, yang bisa tersedia selama satu musim utuh. Kita Dybala juga nggak yakin bisa full satu musim ya. Nah itu dia. Dybala kayak musim lalu di musim-musim berikut sebelumnya kan dia sering banget masuk ruang perawatan kan. Jadi ya agak aneh aja sih kalau kita mendatangkan Dybala tapi dengan mengorbankan Lautaro itu buat saya sih nggak masuk sih. Apalagi tipe-tipe Dybala juga tipe-tipe second striker kan. Dia lebih ke Alexis seharusnya. Iya, itu. Kalau berarti ya Mas, kita berandai-andai saja. Walaupun gue yakin banyak orang Interisti yang udah percaya banget lah sama BP Marotta lah. Ini nggak ada perasaan ternyaman dari fans Interisti tentang bursa transfer semenjak ada Marotta. Kita kayak udahlah percaya. Tapi coba kita berandai-andai. Dybala masuk, Alexis out. Jadi pertukarannya Dybala Alexis. Striker musim depan siapa yang akan bertahan, siapa yang akan keluar? Dengan pertimbangan Inter harus tetap cari cuan kan kalau nggak salah. Saya selalu sedih dengan berita cuan ini. Ya, memang sih kalau kita mempertimbangkan faktor cuannya, memang yang bisa dijual ya Lautaro sih. Dia yang punya nilai pasar paling gede. Tapi kalau Lautaro dijual, artinya Inter juga butuh striker pengganti yang bisa didapat dengan harga yang murah ya. Aku nggak tahu apakah Marotta akhirnya akan mempertimbangkan Andrea Pinamonti melihat penampilannya dia di musim ini yang nggak jauh beda dengan Skamaka. Wah, tapi downgrade banget kalau kita sampai Zeko Pinamonti Dybala Korea downgrade banget. Betul ya. Cuma emang gimana dengan kita menjual Lautaro ya kualitasnya dia juga dikit yang bisa menyamai. Zeko, kalau menurut Mas Cimeng, Zeko bertahan nggak? Dia tuh gajinya salah satu yang tertinggi loh. Kita harus melihat apa yang dicari oleh manajemen. Kalau mereka mencari cuan, mencari uang cash gede yang masuk dalam seketika, maka Zeko nggak mungkin dijual. Dia hanya bisa mengosongkan slot gaji. Jadi ya opsinya ya kalau ingin menjual itu ya kalau kita tetap mempertahankan Lautaro dan harus mendapatkan dana gede, artinya kita harus menjual pemain.
Mungkin Marotta akan mencoba menjual seperti Andrea Pinamonti, Agume kah, mungkin dari Satriano kah, mungkin. Tapi kalau mereka ingin mencari cuan dari satu pemain, ya berarti yang lain nih, ke lini tengah atau lini belakang, itu yang bisa dijual kayak Bastien sama Barella, tapi ya jadinya sedih banget sih. Iya. Oke Mas, 4 pemain deh Mas, 4 penyerang kita musim depan. Dengan asumsi Dybala doang yang pasti. 3-nya siapa lagi? Dzeko, Korea, Lautaro. Oh, Mas Cimeng pede nggak ada yang Lautaro nggak dilepas ya? Inter akan cari cuan di Pinamonti. Amin. Amin. Berarti no Shamaka dong. Ya nggak apa-apa sih kalau aku. Karena Skamaka juga nggak buatku nggak nggak provide hal yang dibutuhkan Inter saat ini, yaitu speed. Gue melihat Inter akan ada kebutuhan striker kelima sih, usia 30 plus, free transfer ya, karena melihat Korea kalau dengan 4 pemain yang Mas sebutin tadi, berarti Korea Dybala akan mengalami nasib serupa dengan Korea Alexis musim inilah, dua-duanya tumbang di tengah jalan. Striker kelima ada bayangan nggak kira-kira siapa striker kelima? Striker kelima jujur aku nggak ada sih. Mungkin Inzaghi mau mempertahankan Caicedo, tapi Caicedo juga nggak bisa diandalkan juga. Bagusnya apa sih Mas Caicedo Mas? Ngeliat nggak Mas? Ya itu kan, ya zona Caicedo-nya itu kan. Itu doang kan. Tapi gak main-main. Dia main, cuma main sekali atau kali apa ya? 2 kali kayaknya. Oke Mas, terakhir kita akan lawan Empoli, Cagliari, Sampdoria. Milan akan lawan Verona, Atalanta, Sassuolo. Jujur aja gue udah sempat berharap di Lazio Fiorentina ini, kemarin mereka tumbang tapi ternyata mulus 6 poin. Kalau menurut Mas Cimeng gimana? Peluang kita Scudetto? Peluang kita Scudetto kalau dari minggu ini itu jelas tipis banget. Paling cuma 10% lah peluang kita Scudetto. Karena aku sih lebih melihat minggu per minggu. Dan minggu lalu itu momentumnya ada di Milan. Mereka mainnya biasa-biasa aja, tapi bisa mencetak gol di menit akhir, dan itu jelas akan mengangkat moral mereka. Jadi ya sampai dengan saat ini ya momentum masih ada di Milan. Akan beda cerita di minggu depan jika hasil pertandingan minggu ini menguntungkan Inter. Gitu sih. Verona Verona, Atalanta, Sassuolo berapa poin kira-kira Milan kalau dari feeling-feelingnya Mas Cimeng? Maksimal 12 dan mereka hanya butuh seri sekali. Sekali seri. Mereka hanya butuh 10 ya. Butuh 10 jadi ya. Enggak 10 dong. Kan cuma sisa 3 pertandingan, cuma butuh 7. Oh iya 7. 6 iya. Hanya butuh 7. Ya, mereka dapat 4. Saya sih berharapnya mereka dapat 4. Kalau mereka dapat 4, berarti ada sekali kalah dong ya? Iya, ada sekali kalah. Mungkin di besok pas lawan Verona atau lebih besar di mana? Atalanta. Menurut Mas Cimeng, lebih besar peluang kalahnya di pertandingan mana? Kalau melihat form tim lawannya, harusnya sih peluang mereka kalah sih ada di Verona sih. Mereka mainnya away. Kalau lawan Verona udah menang juga. Udah bubar Atalanta Sassuolo kita dah. Iya. Ya kita masuk gua aja. Iya. Oke deh. Terima kasih banyak Mas Cimeng atas waktunya, atas kesempatannya, senang bisa ngobrol. Berarti teman-teman kalau mau dengerin podcastnya ke Spotify atau di mana lagi, gue coba dengerin kemarin apa Mas yang lo promoin? Gue lupa, gue nggak begitu paham podcast yang lo ada ini. Lo promoin aplikasi juga tuh di awal-awal kan Mas? Jadi kita itu bikinnya kan lewat Anchor. Nah, di Anchor ini yang akan menyebarkan ke berbagai macam aplikasi podcast. Tapi biasanya sih kita bisa ditemukan di Spotify. Di Mampir ke Meazza. Mampir ke Meazza. Mas, gue penasaran ya, kalau di podcast tuh kita bisa tahu berapa yang listen nggak sih? Bisa ketahuan. Oh, ketahuan ya, kayak YouTube gitu ya?
Iya. Ya. Baik. Terima kasih banyak Mas Cimeng. Salam untuk teman-teman mampir ke Meazza. Sukses untuk podcastnya. Siap Mas Angga. Thank you ya Mas ya. Sampai ketemu di lain kesempatan Mas. Bye. Dadah. Waduh, enaknya ngobrol dengan sesama Interisti. Terima kasih banyak Mas Cimeng atas waktunya. Salam untuk teman-teman mampir ke Meazza yang lain. Sukses selalu untuk podcastnya. Sekali lagi teman-teman silakan didengarkan yang suka anak-anak Spotify ini bisa dengerin mampir ke Meazza. Kalau menurut Mas Cimeng tadi 4 striker kita musim depan, Dybala masuk gantiin Alexis dan Lautaro nggak dijual. Kalau teman-teman 4 striker kita musim depan siapa aja? Kalau gue agak nggak pede Lautaro nggak dijual, atau setidaknya Korea lah yang dijual. Karena, waduh gimana ya, kita butuh cuan sih kayaknya. 4 striker itu satu tuh yang cere-cere banget gitu, yang kayaknya cadangan mati lah. Jadi kita lebih fokus ke 3 penyerang. Dan mungkin itu Zeko, Lautaro, Dybala. Satunya ini nih yang mungkin agak-agak, mungkin Satriano, mungkin Esposito menurut gue ya. Karena gaji kita juga takutnya nggak bisa nutup kan. Lautaro baru naik gaji, terus Barella baru naik gaji, kemudian Brozovic baru naik gaji. Perisic lebih-lebih nih kalau dia diperpanjang akan naik gaji. Jadi kita padat banget, jadi harus ngurangin slot gaji nih. Dan kemungkinan menurut gue justru Lautaro atau Korea yang akan dilepas selain Alexis Sanchez. Terlebih kalau dari data gue tadi gue sebutkan, Korea cedera nih paling lama di antara seluruh pemain yang ada. 79 hari, absen 16 pertandingan. Wah, ini bisa jadi duri dalam daging banget. Oke deh teman-teman, sekali lagi jangan lupa kita ketemu nanti malam di Cerewetin Live pertandingan Inter lawan Empoli. Sampai ketemu di cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja.